Shalom, salam makan sehat. Korban, kurban, atau kurban. Kata korban, kurban, atau kurban pada hakikatnya adalah sama, saudara. Namun dalam penggunaannya kadang-kadang agak sedikit dibedakan. Namun pada hakikatnya sebenarnya adalah sama. Ya, hari ini kita akan melihat apa itu korban. Nah, tentu dilihat dari kacamata iman Kristen ya. Jadi korban itu apa sih? Itu dilihat dari kacamata iman Kristen. Jadi korban dalam Alkitab itu bukan tentang bagi-bagi daging korban ya, bukan. Juga bukan tentang sedekah, saudara, bukan. Nah, kita lihat dulu arti korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi korban itu adalah sesuatu, nah biasanya hewan ya, yang disembelih atau diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atau untuk menebus dosa. Ya, itu. Jadi garis besarnya adalah hewan, biasanya hewan ya, yang disembelih untuk apa? Untuk persembahan sebagai tanda syukur atau untuk menebus dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut KBBI ya, sesuatu yang diberikan atau dikorbankan untuk kepentingan orang lain atau untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kita lihat sekarang menurut Alkitab ya. Dalam Perjanjian Lama itu ada macam-macam korban, saudara. Itu dicatat di imamat ya, terutama imamat 1 sampai dengan 5. Jadi garis besarnya ada 5 macam. Ada korban bakaran atau olah ya dalam bahasa Ibrani. Ada korban sajian atau mincah. Ada korban keselamatan atau selamin. Nah, ini ada beberapa macam selamin sebenarnya. Kemudian ada korban penghapus dosa atau khatat dan korban penebus salah atau asam. Nah, dari kelima macam korban ini sebenarnya punya tujuan masing-masing, saudara. Ya, misal ya, korban bakaran tujuannya adalah penebusan dosa umum, penebusan original sin, dan mendekatkan umat kepada Allah yang kudus. Itu tujuan dari korban bakaran. Kemudian korban penghapus dosa atau khatat. Tujuannya apa? Untuk menebus pelanggaran spesifik yang tidak memungkinkan restitusi. Kemudian korban penebus salah atau asam tujuannya untuk menebus pelanggaran spesifik di mana restitusi dimungkinkan. Jadi punya tujuan masing-masing, saudara. Dan dari kelima korban juga punya sifat masing-masing. Jadi sifat itu sebenarnya ada dua, sukarela dan wajib. Nah, dari kelima korban di atas yang sifatnya wajib adalah korban penghapus dosa atau khatat dan korban penebus salah atau asam. Yang lainnya bersifat sukarela. Jadi dalam iman Kristen, korban ini erat kaitannya dengan penebusan dosa ya, bukan dengan hal lain. Tidak ada kaitannya dengan sedekah, apalagi dengan bagi-bagi daging korban, tidak ada, saudara. Karena dalam ritual korban-korban di atas itu porsi makannya sudah ditentukan, saudara. Ya, seperti korban penghapus dosa dan penebus salah, hewan yang dikorbankan itu dimakan oleh Allah dan imam. Sedangkan orang yang membawa hewan korban tidak kebagian apa-apa. Terus apa yang mau dibagi? Nggak ada, saudara. Ibrani 9 ayat 12 sampai 14. Dan ia, Yesus ini maksudnya ya, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus
bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercatat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.